Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas akhir semester mata kuliah telaah kurikulum yang berjudul Taksonomi Bloom dan Implementasi pada Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Rahmania Widyaningrum MPD. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya Heliatika Kia sebagai pemateri pertama. Saya Dewi Ahmad selaku pemateri kedua. Dan saya Reva Maulidia selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Secara garis besar, taksonomi Bloom ranah kognitif ini merupakan salah satu kerangka dasar untuk pengkategorian tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum. Tingkatan taksonomi Bloom ini ada 6 tingkatan, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, dari pengetahuan C1 sampai evaluasi C6. Poin-poinnya dalam tingkatan taksonomi Bloom ini, yang pertama pengetahuan C1, yang kedua pemahaman C2, yang ketiga penerapan C3, yang keempat analisis C4, yang kelima sintesis C5, dan yang keenam evaluasi C6. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Dalam taksonomi ini memiliki tujuan instruksional, di mana adanya hierarki yang dimulai dari tujuan dari jenjang terendah sampai jenjang yang tertinggi. Dengan kata lain, tujuan pada jenjang yang lebih tinggi tidak dapat dicapai sebagai tujuan pada jenjang di bawahnya. Nah, sebagai contoh misalnya nih, rumusan tujuan dalam ranah kognitif, penerapan, atau application. Tetapi seringkali tujuan kognitif ini disertai praktik yang memerlukan keterampilan motorik. Dengan demikian pula, misalnya pada rumusan tujuan instruksional dalam ranah kognitif yang perilakunya memilih. Sudah terkait pula pada ranah efektif atau sikap hati. Selanjutnya, sebelum mengetahui mengenai taksonomi itu seperti apa, kemudian pembahasannya apa saja, kita perlu mengetahui sejarah dari taksonomi Bloom itu sendiri. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama ada kata teksis yang berarti pengaturan, dan kata yang kedua adalah nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Dari sini, Dr. Benjamin Bloom, seorang psikolog pendidikan, menyimpulkan bahwasanya taksonomi adalah membentuk pemikiran pendidikan pada level yang tertinggi, yakni level menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan hanya sekedar mengingat fakta atau hafalan saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan taksonomi Bloom dimensi kognitif, di mana taksonomi Bloom dimensi kognitif ini ada 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan C1. Pengetahuan ini merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengingat kembali suatu objek, ide, prosedur, prinsip, atau teori yang pernah ditemukan dalam pengalaman tanpa memanipulasinya. Contohnya di sini adalah siswa dapat menyebutkan benda-benda di sekitarnya termasuk wujud bendanya. Pengetahuan ini secara garis besar dibedakan menjadi 3. Yang pertama tentang hal-hal pokok. Ini menjelaskan mengingat kembali hal-hal yang spesifik. Penekanannya pada simbol-simbol dari acuan yang konkret. Yang kedua, tentang cara memperlakukan hal-hal pokok. Ini menjelaskan pengetahuan tentang cara-cara untuk mengorganisasi, mempelajari, menilai, dan mengkritik. Yang ketiga, tentang hal yang umum dan abstraksi. Ini menjelaskan tentang skema-skema dan pola-pola pokok untuk mengorganisasi fenomena dan ide. Selanjutnya, pemahaman C2. Pemahaman ini merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses berpikir di mana siswanya ini dituntut untuk memahami tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Contohnya di sini siswa dapat mengidentifikasi sifat benda padat
Dalam pemahaman ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penerjemahan atau translasi. Ini merupakan kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain daripada pernyataan asli yang dikenal sebelumnya. Yang kedua ini penafsiran atau interpretasi. Ini menjelaskan penjelasan atas suatu komunikasi. Contohnya misalkan menafsirkan berbagai data sosial yang direkam dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Yang ketiga, ekstrapolasi. Ini adalah meluaskan kecenderungan melampau datanya untuk mengetahui konsekuensi sesuai dengan kondisi suatu fenomena pada awalnya. Selanjutnya, penerapan ketiga. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan konsep prinsip, prosedur, atau teori pada situasi tertentu. Contohnya di sini siswa dapat menerapkan sifat benda padat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama, gagasan. Gagasan ini merupakan hasil pemikiran atau harapan yang disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, prosedur. Prosedur ini tahapan yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Yang ketiga, metode. Metode ini menjelaskan cara kerja yang teratur untuk mencapai tujuan. Yang keempat, rumusan. Rumusan ini merupakan rangkaian dalam merumuskan dasar negara. Yang kelima, teori. Teori ini kumpulan ide, konsep, dan hubungan yang menjelaskan fenomena. Dan yang keenam ini prinsip. Prinsip ini individual yang dijadikan pedoman untuk berpikir. Selanjutnya, analisis C4. Analisis merupakan memecahkan suatu isi komunikasi menjadi elemen-elemen sehingga hierarki ide-idenya menjadi jelas. Contohnya ini adalah siswa dapat menguraikan informasi argumen pembeda antara fakta dan argumen serta penemuan sebab akibatnya. Analisis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, elemen. Ini menjelaskan analisis elemen-elemen dari suatu komunikasi. Yang kedua, hubungan. Ini menjelaskan analisis koneksi dan interaksi antara elemen-elemen dan bagian-bagian dari suatu komunikasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip organisasi. Ini menjelaskan analisis susunan dan membentuk struktur dari suatu komunikasi. Selanjutnya, sintesis C5. Sintesis ini adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Contohnya di sini, siswa dapat membuat suatu cerita, karangan, atau hipotesis dengan memadukan berbagai pengetahuan dan ilmu. Sintesis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penciptaan komunikasi yang unik, di mana ini menjelaskan penciptaan komunikasi yang di dalamnya pembicara atau penulis berusaha mengemukakan ide, perasaan, dan pengalaman pada orang lain. Yang kedua, penciptaan rencana. Ini menjelaskan penciptaan rencana kerja atau proposal operasi. Yang ketiga, penciptaan rangkaian hubungan abstrak. Ini membuat rangkaian hubungan abstrak untuk mengklasifikasikan data tertentu. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi C6. Evaluasi adalah menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu. Nah, contohnya ini siswa dapat membuat keputusan atau kebijakan serta penentuan dari suatu informasi yang didapat. Secara garis besar, evaluasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan bukti internal. Jadi ini menjelaskan evaluasi terhadap ketetapan komunikasi berdasarkan logika dan kriteria-kriteria internal lainnya. Contohnya, ini adalah menunjukkan kesalahan-kesalahan logika dalam suatu argumen. Yang kedua ini berdasarkan bukti eksternal. Ini menjelaskan evaluasi terhadap materi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Contohnya ini adalah membandingkan teori-teori dan fakta-fakta pokok tentang kebudayaan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas Anderson.
Taksonomi revisi mengubah urutan dua kategori proses kognitif dengan menempatkan menciptakan sebagai kategori yang paling kompleks, di mana kategori-kategori ini pada taksonomi Bloom disusun menjadi sebuah hierarki kumulatif yang berarti penguasaan kategori yang lebih kompleks mensyaratkan penguasaan semua kategori di bawahnya yang kurang kompleks. Nah, taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan Caldwell 2001 66 sampai 88 yakni yang pertama itu ada mengingat atau remember, yang kedua itu memahami atau mengerti understand, yang ketiga itu menerapkan atau application, yang keempat itu ada menganalisis atau analysis, yang kelima mengevaluasi atau evaluate, dan yang terakhir itu menciptakan atau create. Nah, di sini ada taksonomi Bloom revisi, di mana yang pertama itu ada mengingat atau C1. Mengingat di sini merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Nah, contohnya mengenali sesuatu atau kejadian masa lampau yang berkaitan dengan hal-hal yang konkret seperti tanggal lahir, alamat, dan rumah. Nah, mengingat di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada recognition, yang kedua itu ada recalling. Nah, recognition yang sendiri itu adalah rekognisi adalah hal atau keadaan yang diakui atau pengakuan dan penghargaan. Sedangkan recalling itu mengingat atau mengingatkan, mengenang atau mengenangkan, dan bernostalgia, yang mana yang berarti membawa suatu gambar atau ide dari masa lalu ke dalam pikiran. Terus di sini ada yang kedua yaitu memahami. Nah, memahami di sini berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Sebagai contoh, nih, siswa dapat memahami salah satu objek dari pengamatan yang diberikan oleh guru. Nah, memahami itu sendiri dibedakan juga menjadi dua. Yang pertama itu ada classification, yang kedua itu ada comparing. Di mana classification itu adalah klasifikasi atau penggolongan dan pengelompokan. Contohnya nih, di sini saya ambil klasifikasi sampah. Nah, berdasarkan jenis bahannya itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, itu sebagai contohnya. Terus yang kedua itu ada comparing, yaitu comparing itu perbandingkan atau membandingkan. Yang ketiga itu menerapkan atau C3. Nah, di mana menerapkan itu sendiri menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Contohnya, siswa dapat menerapkan materi pembelajaran terhadap situasi dan kondisi yang lebih konkret. Nah, menerapkan itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada procedural knowledge, yang kedua itu ada implementing, yang ketiga itu ada executing. Di mana procedural knowledge itu adalah pengetahuan prosedural, itu mengacu pada prosedur, proses, dan keterampilan, yang mana ini dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas. Dan juga ini melibatkan pelaksanaan tindakan atau langkah-langkah dalam urutan tertentu agar bisa mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Terus ada implementing. Nah, implementing di sini yaitu menerapkan. Terus sedangkan executing itu mengeksekusi. Oke, langsung saja yang keempat itu menganalisis atau C4. Menganalisis di sini merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap
bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Contohnya nih, siswa dapat memecahkan suatu materi menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasi materi dapat dimengerti. Nah, menganalisis di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada attributing, yang ketiga itu ada organizing. Nah, attributing ini adalah atribut yang mana kualitas atau karakteristik yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Misalnya, nih kalian ada kemauan untuk membantu orang lain. Contohnya, ketika kalian menghentikan lalu lintas supaya keluarga bebek tersebut dapat menyeberang jalan. Nah, itu contohnya. Terus yang kedua itu ada organizing. Nah, di mana itu adalah pengorganisasian. Pengorganisasian di sini adalah proses menyusun dan mengatur sumber daya sehingga setiap bagian dari organisasi tersebut dapat bekerja secara efisien. Yang kelima di sini yaitu mengevaluasi atau C5. Evaluasi dalam proses kognitif merupakan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Untuk kriteria itu sendiri terdiri dari kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Sedangkan untuk standar sendiri terdapat standar kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, siswa dapat mengambil keputusan atau memberikan penilaian atau pertimbangan terhadap suatu materi pelajaran sesuai dengan tujuan. Nah, mengevaluasi itu sendiri dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada checking, yaitu memeriksa, dan yang kedua itu ada critiquing atau mengkritik. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan atau C6, di mana pada proses kognitif menciptakan mengarah pada unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan dan koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Contohnya, siswa dapat membuat suatu objek baru yang berasal dari suatu materi. Nah, itu contohnya. Terus menciptakan itu sendiri dibedakan juga menjadi dua, yaitu generating dan producing. Di mana generating itu yaitu menghasilkan atau yang dihasilkan atau pembangkitan. Terus yang kedua itu ada producing, yaitu memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai implementasi taksonomi dalam pembelajaran matematika. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, implementasi itu sendiri. Yang kedua, implementasi taksonomi belum revisi. Dan yang ketiga, implementasi taksonomi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, implementasi. Implementasi ini berasal dari bahasa Inggris to implement, yang artinya mengimplementasi atau melaksanakan. Biasanya, implementasi ini dilakukan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan implementasi taksonomi belum revisi, ini ada 3 cakupan implementasi yang harus dilakukan. Yang pertama, perumusan tujuan pendidikan. Yang kedua, penentuan pembelajaran hingga asesmen yang akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan kesesuaian antara tujuan pendidikan dengan pembelajaran dan antara tujuan pendidikan dengan asesmen yang akan digunakan. Selanjutnya, bagaimana implementasi taksonomi dalam pembelajaran matematika? Nah, di sini peran guru serta timbal balik dari siswa ini berlangsung. Yang mana apa yang telah guru sampaikan, guru berikan, guru terapkan, dikembalikan lagi atau diulas kembali oleh siswa dengan ide dan representasinya sendiri.
Dan dalam implementasi ini dilakukan secara bertingkat. Artinya dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling atas. Contohnya dari C1, mengingat guru memberikan persoalan mengenai jelaskan 4 jenis bangun datar segi 4. Nah, dari sini siswa diharapkan dapat mendefinisikan atau menjelaskan mengenai apa itu bangun datar, kemudian dapat menyebutkan 4 jenis bangun datar di sekelilingnya secara singkat dan dapat dipahami. Kemudian pada tingkatan selanjutnya memahami. Misal, guru memberikan persoalan mengenai jelaskan apa yang dimaksud dengan diagonal ruang. Nah, dari soal ini diharapkan siswa dapat memberikan argumennya atau analisisnya mengenai materi diagonal ruang itu sendiri yang telah ia dapatkan dari guru. Kemudian pada tingkatan selanjutnya ini mengaplikasikan. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x-1 sama dengan 7. Nah, di sini siswa membutuhkan proses penyelesaian, yang mana siswa membutuhkan proses dengan mengkuadratkan kedua sisi terlebih dahulu, kemudian membangunnya atau mengubahnya menjadi persamaan kuadrat, kemudian dikerjakan kembali atau diselesaikan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya lanjutan dari C3 pada C4 menganalisis. Semisal guru memberikan persoalan, diketahui besar sudut alfa kurang dari 90 derajat dan besar sudut beta lebih dari sama dengan 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Analisislah kebenaran pernyataan berikut ini. 2 alfa plus beta kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, dari soal ini termasuk dalam kategori menganalisis karena menuntut untuk mengorganisir, yakni menentukan bagaimana kesesuaian sebuah unsur atau fungsi dalam struktur. Dan untuk menjawab persoalan ini, siswa harus dapat mengorganisir dengan memasukkan unsur-unsur yang telah diketahui. Selanjutnya, tingkatan yang kelima atau C5 ini ada mengevaluasi. Semisal, guru memberikan soal, sebuah bola besi dimasukkan ke dalam kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 cm. Jika volume air 90 cm kubik serta panjang jari-jari bola 3 cm, apakah air dalam bak itu akan tumpah? Nah, dari C5 ini atau dari persoalan ini, siswa harus menghitung volume dari masing-masing benda, baik dari bak atau dari bola. Kemudian, siswa mengevaluasi dengan mempertimbangkan atau memeriksa secara kuantitas volume air dan bak yang dihubungkan dengan volume bak. Kemudian pada tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang paling tinggi C6 adalah menciptakan. Dari soal berdasarkan definisi atau sifat buktikan mutlak A min B kurang dari sama dengan mutlak A plus B. Nah, untuk menjawab soal ini, siswa perlu memahami konsep dari nilai mutlak terlebih dahulu, sehingga didapatkan A min B kurang dari A plus B. Kemudian dengan menggunakan sifat struktur aljabar atau sifat-sifat aljabar, siswa dapat membuktikan bahwasanya penyelesaian atau soal tersebut memerlukan merumuskan penyebab persamaan nilai mutlak. Nah, selain itu perlu ketelitian dan kejelian dalam menelusuri atau merumuskan langkah-langkah yang diperlukan guna proses pembuktian. Nah, setelah kita mengetahui taksonomi Bloom dari pembahasan yang paling awal sampai pembahasan yang terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwasanya taksonomi Bloom merupakan suatu tingkatan dalam mengidentifikasi keterampilan siswa
dari jenjang yang paling dasar sampai jenjang yang paling tinggi, sebagaimana termuat dalam buku handbook. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teori taksonomi Bloom ini kemudian mendapatkan revisi. Dari sebelumnya hanya terdapat dimensi pengetahuan, direvisi menjadi 2 dimensi, yakni dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Serta teori ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika, baik secara instruksi pengajaran maupun asesmen dari analisis soal. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmania selaku dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum dan kepada teman-teman yang berpartisipasi. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.